Waduh, ada nyonya besar datang nih, Mama Dewi. Iya. Paling iya. Tuh, ini segar banget. Menggagalkan napas. Nah, jadi beginian tuh kayak Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Nah, sekarang kan masih di momen lebaran nih, jadi gue mau ngucapin selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Dan juga mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata dalam setiap video gue. Nah, kalau sekarang kan momen anak ratu lagi pulang kampung nih, jadi gue kan lagi di rumah sekarang. Dan gue kayak mau ngebahas kayaknya 3 hal yang bikin anak rantau rindu sama ibu. Apa aja sih? Ya udah, sebelum kita mulai vlog kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Like juga kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang anak rantau juga, biar dia rindu ibu. Yaudah, kita mulai vlog episode kali ini. Set. Oke, gua kan lagi ada di rumah kan, mudik kan, yang namanya juga lebaran kan, pasti semua orang pulang ke rumah. Nggak semua orang sih, bahkan teman-teman gue juga di kos ada yang anak rantau nggak pulang juga. Nah, jadi gue pengen ngebahas salah satu hal yang paling sensitif menurut gue. Ini kayak hal yang anak rantau semua kayaknya punya problem di sini, baik mereka yang masih punya orang tua lengkap ataupun orang tuanya yang udah nggak ada, baik satu orang, ibunya atau ayahnya, atau mungkin kedua-duanya. Nah, jadi buat kalian sekarang yang lagi nonton, buat kalian yang dekat sama ibunya peluk ibunya, ataupun buat kalian yang jauh dari ibu, silakan telepon ibunya, video call ibunya, atau bapaknya juga boleh nih diajakin. Dan jadi gue di video kali ini mau ngebahas 3 hal yang paling dirindukan anak rantau sama ibunya. Apa aja sih? Sebelumnya gue kan udah pernah bikin pertanyaan kan, polling di sosial media gue, yaitu di Instagram. Gue nanya, apa sih sebenarnya yang kalian rindukan dari sosok ibu? Nah, di sini gue buka pertanyaannya. Pertama, ada beberapa yang ngejawab ke masakan mama, terus kayak momen yang misalkan dimarahin sama mama itu. Nah, gue bacain beberapa yang ngejawabnya. Ini dari Gustomi Sutioso. Kata Gustomi sih katanya masakan mama dan kalimat perhatian khasnya. Gue nggak tahu ya kalimat perhatian khasnya kayak gimana. Mungkin ya emang sih, namanya anak rantau tuh pasti kayak makannya kalau nggak warteg lagi gitu kan, GoFood lagi, atau nggak cuman rumah makan Padang lagi, itu lagi kayak variasi sih, tiap hari ganti, tapi beda rasanya sama masakan yang di rumah. Setuju nggak? Nah, ini juga ada juga dari Vidyatsa. Kata dia, pas mama teriak, anak perawan nggak boleh males. Kayak gitu. Tapi terus di kalimat selanjutnya sama dia katanya masakan mamanya juga. Nah, itu juga lagi-lagi masakan. Kenapa anak rantau rata-rata masakan ya? Emang kurang makan kalian semua nih. Terus ini juga, tapi rata-rata masakan sih. Nah, satu terakhir, yaitu ceramahnya sama teriakannya waktu nyuruh sholat berjamaah. Nah, ini juga hampir gue alami juga sih. Emak gue nih kalau nelpon apa nanyain sholat lagi, katanya jangan kerja mulu tapi sholat ditinggal. Emang sih bener juga ya. Dari situ ya udah kita sholat juga. Ya nggak mah. Ya udah, gue mau bahas, gue ngasih tiga hal yang gue alami sendiri. Ini 3 hal yang paling gue rinduin kalau lagi di kosan gue. Misalkan satu, kalau misalkan bangun tidur di kosan, men, itu nggak ada yang ngebangunin, alias bisa kadang-kadang gue bablas bangun 5:30, terus pas bangun itu nggak ada sarapan. Bedanya kalau di rumah bangun ya sama juga, kadang 5:30, terus kadang-kadang lebih siang lagi, tapi bangun udah ada sarapan. Beda kalau sama di kosan kan kadang-kadang gue kayak ngelamun dulu, tahu-tahu udah jam 12, jadi sarapan sama makan siang dirapel. Sama nggak? Ada yang brunch juga nggak sama kayak gua? Nah, gini, kalau misalkan anak kosan emang rata-rata gitu kan, ngerapel sarapan sama makan siang. Entah itu karena hemat atau karena emang males sama kayak gua tadi. Kalau gua kan emang lebih condong ke males. Bangun tidur nggak mungkin kayak langsung nyari makanan gitu kan. Ya kalau emang lagi syukur-syukur lagi ada stok makanan di kosan, ya di kamar ya gua makan apa aja yang ada. Tapi kalau nggak ada, ya mohon maaf, kita makan siang langsung kadang jam 1 atau kadang jam 3 sore, apalagi kalau weekend. Kalau yang kedua yang dirinduin dari mama apa ya, misalkan kalau gue nggak makan alias telat makan gitu, mama suka ngomel gitu. Tapi kalau misalkan gue makan mulu gendut, mama juga ngomel, jangan gendut gitu. Katanya nanti begini gitu, tapi nggak makan juga, jangan telat makan. Bingung nggak? Kalian juga kayak gitu nggak? Nah, itu yang biasa yang gue salah satu yang itu nomor kedua yang gue kangenin dari mama. Waduh, ada nyonya besar datang nih. Nah, ini Mama Dewi. Nah, ini Mama Dewi. Mama tadi kan Toro bilang, mah kalau misalkan Toro nggak makan, Mama ngomel jangan telat makan, bener kan?
Iya. Tapi kalau banyak makan, jangan banyak makan tergendut ya. Iya. Serba salah. Iya, pokoknya mama tuh pokoknya ada kayak gitu. Itu dua hal yang paling gue kangen dari mama sendiri kalau misalkan lagi di kosan. Dan hal yang ketiga, ini kalau gue lagi sakit, men. Kalau gue lagi sakit tuh, pertama gue bingung gitu, kayak nggak ada yang ngobatin, kayak cuman bisa selonjoran. Terus kalau mau makan juga palingan mesen GoFood dianterin sama abangnya sampai ke atas. Kalau di rumah beda, kalau Tora sakit tuh biasanya mama mijetin kepala atau nggak ngerokin. Itu ngerokin ya, mah? Iya. Paling iya. Cuman iya doang. Mama paling ngerokin, pokoknya kayak banyak banget yang bisa gue terima kalau lagi di rumah. Sedangkan kalau di kosan, orang nggak ada yang ngobatin gitu, kayak cuman ya udah minum paracetamol. Andalan mama tuh kalau Tor minum paracetamol, Tor mau lu capek, mau lu lagi kelaparan, mama Tor minum paracetamol. Bener nggak, Mama? Tuh, paracetamol lagi. Padahal nggak tahu sakitnya, mama minumnya paracetamol. Nah itu, misalkan kalau gue di kosan kan bingung nggak ada yang ngerokin. Tapi Tora biasanya begini mah, pakai plosa nih. Jadi plosa tuh Tora bisa ya obat masuk angin, masuk kepala lagi, terus sakit kepala, terus nyeri otot. Pokoknya banyak, itu ada 4 manfaat 4-in-1. Ini namanya Plosa Fresh and Soothe Aromatherapy. Ini sih bisa banget ngebantuin Tora selama di kosan tuh. Ini ada 2 ujungnya, yaitu ujung yang tumpul sama ujung yang runcing. Nah, ujung yang tumpul ini bisa Tora pakai buat mijet-mijet gitu mah. Kayak mijet-mijet kayak gini, tuh totok gitu. Terus kalau yang ini sama juga fungsinya buat kayak mijet juga. Nah, ini ada 2 ujung, yang satu ini buat roll on. Jadi kayak ini tuh pakai aroma yang minyak kayu putih. Jadi kayak aromanya segar. Terus kalau Tora sakit di kosan, Tora cuma oles-oles gini doang nih. Set. Tuh. Ini langsung ngerasa hangat banget, mah seger gitu mah. Iya. Nah, terus kalau butuh kerokan, biasanya kalau di rumah kan ngerok, tapi kalau di kosan nggak ada yang ngerokin. Pakai ini tuh ada lancip tajam, tapi nggak tajam. Ini tuh bisa pas banget buat kerokan langsung ini. Nih, langsung di sini kerokan. Simpel banget, kayak self terapi gitu kan. Pertolongan pertama kalau misalkan ya kali gue nyuruh mama gue ke Jakarta. Jadi ini pakai beginian, langsung bisa buat kerok-kerokan sendiri. Itulah nasib anak kosan. Juga yang sebelah sininya juga ada yang namanya inhaler tuh kalau misalkan obat pusing itu. Nih coba cium deh, segera apa? Iya. Nah ini kayak minyak eukaliptus, minyak kayu putih gitu tuh. Ini segar banget, akan napas. nah jadi kalau misalkan lagi mampet lagi mana pakai beginian tuh kayak ini pas banget pokoknya dipakai buat. Apalagi pas kemarin mudik kan, gue di kereta tuh kadang-kadang suka pusing banget, kayak nyium bau segala macam ada ya, tapi kalau pakai ini seger banget. Nah ini eukaliptus. Dan satu yang paling gue suka, ini tuh kayak pas gitu hangatnya, nggak nyiksa dan nggak dingin. Biasanya kan kalau habis oles tuh ada dingin, ini enggak. Dan ini juga bisa kalau gue pusing, gue suka gini nih, gue oles-oles di kepala buat ngilangin pusing. Terus pakai ujung yang tajamnya nih, ujung yang agak runcing begini. Itu enak banget mah tuh. Mama nanti cobain ya. Iya. Nah, ini enak banget. Ini hangatnya pas, terus kayak bikin seger. Nah, Tora juga punya buat mama. Ini satu, ini yang Plosa yang extra hot. Nah, jadi extra hot ini mah tuh, bungkusnya aja ada cabai-cabainya gitu mah. Hangatnya ekstra, jadi pas banget buat mama. Jadi Tora beliin ini buat mama, buat stok di rumah. Jadi kalau mama lagi nggak ada yang nemenin di rumah, mama juga bisa sama kayak Tora, bisa oles-oles sendiri. Iya. Nah, ini cobain deh. Kalau di pelipis mah di sini. Ini hangatnya ekstra banget. Jadi kayak kalau gua kan pakai yang kayak ini nih. Ini yang eukaliptus, yaitu pakai minyak kayu putih yang hangatnya pas, dan ini yang extra hot, hangatnya ekstra. Ya, ini ada inhaler juga mah. Cobain deh. Dipijit apa? Enggak, dihirup. Wah, seger parah. Nah, jadi nanti ini buat mama di rumah. Kalau Tora udah balik lagi kosan, jadi buat mama jaga-jaga di rumah. Nah, ini Plosa di dalamnya juga nih mah. Tora lihat kalau misalkan kita bingung kan. Ya, tapi di sini ada tuntunannya tuh. Misalkan sakit kepala di mana, terus relaksasi, terus ada juga sakit perut, sakit mabuk kendaraan, dan banyak lagi titik-titiknya. Kalian bisa cek langsung di dalamnya, ada brosur yang kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini Plosa, plongin saja. Jadi kalian bisa pakai Plosa, ini bisa beli di Indomart, Alfamart, ataupun di online shop kesayangan kalian. Bisa kalian cek di sosial medianya Plosa. Nah, kalau Tora pakainya kan Plosa yang eukaliptus yang warna hijau, dan Mama pakainya yang red hot yang warna merah. Ada varian lain juga namanya Blue Mountain. Cek info lengkapnya di sosial media Plosa.
Itu tadi 3 hal yang paling Tora rindukan kalau Tora lagi di kosan. Kalau kalian apa? Coba tulis di kolom komentar. Apa sih yang paling kalian rindukan kalau lagi di kosan? Kalau Tora, ya itu tadi. 1, Tora tiap bangun nggak ada sarapan. Kedua, kalau misalkan Tora nggak makan dimarahin, tapi makan karena gendut dimarahin juga. Yang ketiga, itu kalau sakit nggak ada yang ngerokin, nggak ada yang ngobatin di kosan. Ada yang senasib? Ya udah, sampai ketemu lagi di vlog-vlog Tora selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga yang anak rantau bisa punya teman senasib sepenanggungan. Jadi ya mah, Iya. kita mau makan lebaran, kita mau makan-makan dulu sebelum gue balik ngerantau lagi ke Jakarta. Ya udah, sampai ketemu lagi di vlog gue selanjutnya. Dadah. 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 Ngeng.